Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ditakdirkan untuk dapat berkumpul di majlis ilmu yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk kita semua. Shalawat serta salam semoga terlimpah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah terkait dengan kalender Masehi atau kalender Hijriah. Karena momennya beberapa pekan lagi kita akan masuk ke tahun 2022 Masihiyah, bukan 2022 Hijriah. Sementara kita adalah muslim, yang muslim seyogianya menggunakan penanggalan Hijriah atau orang sering sebut dengan kalender Islam. Tapi kenapa selama ini kita menggunakan kalender Masihiyah? Sebenarnya apakah ada perbedaan fundamental? Apakah ada pengaruhnya kalau kita menggunakan kalender Hijriah dibanding saat ini kita menggunakan kalender Masihiyah? Tentu saja hal ini secara awal dapat dijawab dengan jika tidak penting kalender Hijriah atau kalender Islam, saat itu Umar Ibn Khattab Al-Faruq sebagai khalifah barangkali tidak akan menetapkan adanya penanggalan khusus bagi kaum muslimin. Bisa saja memakai penanggalan yang saat itu sudah ada seperti kalender Masihiyah itu. Bisa mengadopsi kalender yang sudah ada. Meskipun khusus di tanah Arab saat itu, kalender yang seperti saat ini belum ada. Tapi jika tidak terlalu penting barangkali, dan jika sama saja antara kalender Masehi dan kalender Hijri, bisa digunakan kalender Masehi yang sudah ada, terutama di Romawi yang dipakai sebagai penanggalan resmi oleh kerajaan, oleh imperium pada saat itu. Hal ini penting karena beberapa kali telah diadakan konferensi internasional oleh para ulama, para cendekiawan, para intelektual muslim berkaitan dengan upaya bagaimana mengembalikan kaum muslimin kembali ke kalendernya sendiri, ke penanggalannya sendiri. Karena ini berkaitan dengan banyak hal, banyak aspek nantinya gitu. Kalau kita mengenal zaman orang tua kita melakukan penanggalan, menamai satu tempat dan lain sebagainya, seperti pasar Minggu, kan dulunya pasar Ahad diganti dengan Minggu. Ada banyak tempat, ada banyak hari yang awalnya Islami kemudian jadi tidak Islami. Berarti kita harus tahu sejarahnya terlebih dahulu. Saya kira kalau yang rajin buka-buka Wikipedia, buka-buka Google, pasti sudah mafhum
sejarah kalender Masehi ini bagaimana. Tapi untuk membantu mengingatkan ulang, saya bacakan untuk kita semua. Saya ambil saja dari situs yang umum gitu, jadi rujukan. Karena kalau mencari sejarah kalender Masehi itu narasinya sama, redaksinya sama. Seperti kalender Masehi itu kan penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Itu yang disebut. Era kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Jadi Masehi atau Masehia itu kalender yang dihitung dimulai dari yang diduga sebagai tanggal lahirnya Isa ibnu Maryam atau Yesus dari Nazaret itu. Jadi jelas penanggalan Masehi itu berpatokan atau bergantung kepada kekristenan gitu. Yang jelas bukan Islam. Berdasarkan kultur dan tradisi serta budaya kekristenan. Jadi kita di sini tidak bicara untuk kemudian jadi anti gitu, tidak. Karena beliau juga adalah nabi kita yang kita diwajibkan untuk beriman kepada beliau sebagai nabi dan rasul. Tapi bukan kepada kultur yang dibuat oleh manusia berikutnya gitu. Bukan tradisi yang dibuat oleh manusia. Jadi Masehi itu dihitung sejak hari tersebut. Sedangkan sebelum itu disebut sebelum Masehi. Biasanya disingkat SM gitu. Jadi kalau dihitung dari kelahiran Nabi Isa yang diduga lahirnya tanggal tersebut gitu, maka kita ini baru tahun 2021. Nah, sebelum kelahiran disebut sebelum Masehi. Lalu disempurnakan, kemudian penanggalan ini digunakan secara luas di dunia untuk mempermudah komunikasi. Jadi Masehi dalam bahasa Arab Al-Masih atau Masihiyah artinya membasuh, mengurapi, membelai. Nah, kalau dalam tradisi peribadatan umat Nasrani itu kan, kalau seseorang dibaptis, nah dia diurapi, dibasuh, ada yang sampai dimandikan gitu. Di sebagian mengatakan kalau kita menggunakan kalender Masehi ini secara tidak langsung kita itu diurapi, dibasuh untuk jadi bagian dari milah, mungkin bagian dari din tergantung niatnya, tapi bagian dari milah dari din secara khusus mungkin tidak, tergantung niatnya. Kalau bagian dari milah itu kan gaya hidup, cara berpikir, cara bicara, gaya berpakaian, cara merasa, cara memandang, itu milah. Jadi aspek dunia akhirat, aspek keduniaan masuk ke milah itu. Cara berdagang, cara bekerja. Itu yang dikatakan Samuel Zwemer itu, orientalis paling terkenal itu. Jadi kita nggak perlu memurtadkan umat Islam. Biarkan saja ngakunya Muslim, KTP-nya Islam gitu. Tapi cara berpikirnya seperti kita. Cara gaya hidupnya seperti kita. Cara bicaranya, cara bersikapnya, berpikir tentang pendidikannya, tentang politiknya, budayanya, ekonominya seperti kita. Gak usah lagi kita upayakan berpindah agama. Jadi istilahnya sekarang namanya transformasi. Sekarang istilahnya transformasi. Jadi kita banyak, tetapi
enggak Islami gitu, Muslim tetapi enggak Islami. Karena cara pandangnya bukan lagi cara pandang Islam. Nah ini ada yang mengatakan demikian gitu. Jadi ketika kita menggunakan kalender Masehi yang jelas akarnya itu bagaimana, dan yang dimaksud dengan Masih itu adalah mengurap, membasuh proses seseorang punya keyakinan tertentu gitu. Keyakinannya itu berarti ya kita sedang dibasuh untuk proses itu. Kita tahu bahwa dalam kalender Masehi ini ada 12 bulan berdasarkan peredaran matahari, berbeda dengan kalender Hijriah berdasarkan kepada peredaran bulan. Nah, pemberian nama bulan pun sebagaimana kita ketahui itu tidak lepas dari sejarah dan mitologi. Ada mitos-mitosnya yang ada di Romawi kuno zaman dulu itu. Seperti Januari diambil dari nama dewa Janus yang bermuka dua. Ada muka di depan, ada muka di belakang, yang kemudian dianggap tepat untuk menamakan bulan pertama di kalender Masehi. Karena muka depan yang menghadap ke tahun baru, muka belakangnya menghadap ke tahun yang lama gitu. Nah, ini pantas nama dewa Janus untuk bulan pertama. Jadi Januari merupakan penjaga gerbang Roma dan digambarkan bermuka dua. Bulan Maret juga dewa Mars, dewa perang. Karena umumnya pada saat itu perang dimulai kembali setelah berhenti selama musim dingin. Jadi kalau musim dingin ada gencatan senjata. Tapi kalau sudah masuk bulan itu, maka kemudian peperangan dimulai kembali. Bulan April dari Dewi Aphrodite. Nama bulan Mei diambil dari Dewi Maya. Keduanya dinamai demikian karena bertepatan dengan musim semi. Aphrodite ini dewi kecantikan, melambangkan keindahan bunga-bunga yang bermekaran. Dewi Maya ini dewi kesuburan, melambangkan kesuburan tanaman saat itu. Bulan Juni dari nama Dewi Juno. Kalau Sep itu di televisi namanya Juno juga ya. Sep Junai. Februari dari Februa, yaitu upacara pembersihan yang ada pada kebudayaan Romawi. Upacara itu dilakukan di bulan kedua. Juli Agustus nama dua pemimpin terkenal di Roma, Julius Kaisar dan Kaisar Agustus. Begitu terus. Jadi kalau kita baca sejarahnya seperti ini, jelas ini penanggalan, ini kalender bukan lahir dari budaya kaum muslimin. Bahkan syarat mitologis yang sangat ditentang oleh ajaran Islam. Ada ketahayulan di situ, ada khurafat di situ. Yang Islam ada kesyirikan di situ, dan percaya kepada Tuhan, dewa-dewi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sejarah berkaitan dengan akidahnya di sini dan praktek peribadatan yang bukan ajaran dari kaum muslimin, ajaran dari Islam. Lalu bagaimana dengan kalender Islam sendiri? Jadi ini diawali sebagaimana juga kita ketahui dari suratnya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini jadi gubernur. Yang surat-surat dari Khalifah Umar bin Khattab itu tidak jelas tahunnya itu, cuman disebut bulannya saja. Jadi agak kesulitan. Ini yang dimaksud bulan ini tuh untuk bulan tahun depan atau tahun ini atau tahun yang sudah lewat. Jadi beliau kirim surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin. Tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca dokumen tertanggal Sya'ban.
Tapi kami tidak tahu ini tahun lalu, tahun ini, atau nanti Sya'ban tahun depan. Karena pada saat itu kan penanggalan penyebutan tahun berdasarkan peristiwa yang paling besar terjadi, seperti tahun kelahiran Rasulullah SAW. Karena ada penyerangan pasukan Abraha bergajah, disebutlah itu tahun gajah. Tahun-tahunnya disebut dinamakan oleh peristiwa terbesar yang terjadi. Nah, itu jadi persoalan. Lalu para khalifah ini mengumpulkan para sahabat, minta pendapat. Ini gimana ini menuntaskan persoalan ini? Karena ini penting juga. Bayangkan saja kita bekerja tanpa berpatokan penanggalan gitu. Gak jelas tanggalnya, gak jelas harinya, bulannya, tahunnya gitu. Sepertinya bakal berantakan gitu pekerjaan kita. Akhirnya para sahabat kan memberikan banyak usulan. Dari kelahiran Nabi satu pihak, dari wafatnya Nabi satu pihak. Lalu kemudian yang lain dari peristiwa hijrah, diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Banyak tuh yang memberikan usulan. Nanti kalau dari lahir Nabi ada yang nolak, ini nanti dianggap nanti kita akan ada fanatisme terhadap sosok gitu. Kan Rasulullah SAW itu beliau hadir ke satu majelis, lalu kemudian para sahabat berdiri menyambut beliau, beliau marah. Beliau tegur itu, jangan lakukan itu, kata beliau. Nah, kalau kita sekarang kan jamak gitu, udah biasa itu. Kalau ada pejabat datang, berdiri, bahkan sampai terbongkok-bongkok gitu itu, menyambut ulama gitu. Kan standar kita Rasulullah. Nah, yang kemudian ini dijadikan alasan oleh khalifah dan yang lainnya, khawatir nanti kita terjatuh pada fanatisme. Ini sangat dihindari betul fanatisme ini. Dalam Islam itu kita menempatkan orang sesuai dengan statusnya tanpa berlebihan. Iya, beliau katakan ulama, beliau syekh, beliau pejabat dan sebagainya. Tapi ada yang jauh lebih terhormat dan lebih hebat daripada beliau-beliau itu, yakni Rasulullah SAW. Rasulullah saja menegur para sahabatnya berdiri. Inilah awal dulu kaum-kaum sebelum kalian terjerumus sampai membangun patung-patung ulama-ulamanya, sampai membangun kuburan-kuburannya untuk disembah-sembah. Itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, fanatisme yang setelah wafatnya para nabi, para rasul itu atau orang-orang solehnya, lalu dibuat patungnya, dibangun kuburannya. Seperti patung-patung berhala terbesar di Makkah itu, Lata, Uzza, Manat, Suwa, Hubal. Itu kan dulunya adalah orang-orang soleh masa lampau. Itu orang-orang soleh, nama-nama itu. Setelah wafat, agar kemudian nyambung, masih tetap barokahnya dan sebagainya, dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan patung itu jadi disembah. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Jadi harus ada mediator antara seorang hamba kepada Allah lewat patung itu. Yang kemudian patungnya itu sendiri jadi Tuhan gitu. Ada 250 patung lebih kurang di Ka'bah di dalam sama di luarnya waktu itu. Tapi kita harus klarifikasi terkait dengan sebelumnya kan ada informasi bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Bunda Maria. Lalu ada gambar silang sinar yang namanya salib. Diambil dari satu kitab Qasas, Al-Qasas. Ternyata kisahnya palsu.
Jadi itu kalau tidak salah disebutkan oleh seseorang yang dinamakan Buya Syakur Buya Syakur dari Indramayu. Ya, dia ngutip satu kitab yang isinya banyak kisah-kisah palsu. Salah satunya kisah palsu adalah di dalam Ka'bah itu saat Nabi membersihkan berhala, lalu kemudian dalam hadis itu ditemukan di dinding Ka'bah di bagian dalam itu ada gambar Bunda Maria sama silang sinar itu. Kata Nabi, ini jangan dihapus. Nah, kalau itu jangan dihapus dan benar adanya, itu pasti masih ada. Karena nggak mungkin kemudian pemerintahan yang menguasai wilayah Makkah akan berani menghapus itu kalau memang benar Nabi melarangnya. Dan buktinya nggak ada itu kan. Di dalam tuh nggak ada gambar itu. Saya sih belum pernah masuk gitu, harus jadi presiden dulu baru bisa masuk. Tapi kan di YouTube udah banyak video yang menggambarkan bagian dalam Ka'bah itu yang tidak ada. Jadi jangan sampai demi apa namanya? Jadi toleransinya juga jangan kebablasan, jangan berbohong. Ya, kita dalam muamalah keduniaan diharuskan oleh agama kita, oleh Rasulullah untuk berbuat baik, jangan lihat agamanya. Untuk bekerja sama gotong royong. Tapi jangan sampai cari-cari dalil yang diada-adakan, yang malah jadi pembodohan gitu terhadap umat. Dari wafatnya Rasulullah SAW, yang lain mengatakan nggak bisa, jangan, nanti kita akan suasananya akan sedih terus gitu. Kalau kita memulai penanggalan kita ini dari momentum dari waktu wafatnya Rasulullah SAW. Ada yang mengusulkan dari diangkatnya Rasulullah Nabi Muhammad sebagai Rasul. Akhirnya kemudian yang dipilih adalah dari momentum hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah ke Yasrib, ke Madinah. Karena itu momentum terjadinya perubahan sangat besar. Dari awalnya terdiskriminasi, tersudut, terhinakan, diperangi, disiksa di Makkah, momentum hijrah ini terjadi perubahan yang luar biasa ketika tumbuh Islam dan kaum muslimin di Madinah. Jadi diambil dari situ permulaannya. Nah, kemudian perhitungan kalender Hijriah ini, karena Rasulullah SAW kemudian banyak berbicara tentang hal itu. Jadi durasi Hijriah ini saya ngutip aja ya, karena saya nggak ahli kalau di bidang perhitungan. Disebutnya berdasar 12 siklus sinodis bulan atau 12 fase ketika bulan menampakkan hilalnya. Jadi sistem hitung satu pekan dalam Hijriah itu dimulainya dari Ahad. Ahad kan 1, Isnin 2, Selasa dari Sulasa, Salasatun 3, Rabu dari Arba'atun, Rebo 4, Kamis dari Khamsatun, Khamis 5, lalu ada Jumat, ada Sabtu. Jadi dimulainya hari pertama dalam sepekan itu dari Ahad, bukan dari Senin. Nah, Senin kan itu apa namanya? Penanggalan Masehi. Kalau kita kaum muslimin Hijriah, hari pertama itu hari Ahad. Awalnya dulu kita juga menggunakan Ahad untuk atribut hari Ahad itu, bukan Minggu. Minggu ini juga ada sesuatunya gitu. Kenapa kemudian Ahad diganti Minggu? Minggu itu kan artinya penyembahan terhadap Tuhan yang disembah di hari Minggu gitu. Makanya kita paling tidak membiasakan penyebutan hari Ahad nih, bukan hari Minggu. Artinya satu, Esa.
Nah sekarang sebagai muslim, apakah kita hafal 12 bulan Hijriah itu? Coba ada bapak-bapak yang hafal? Selain Januari, Februari, Maret, nah 12 bulan Hijriah. Nanti tolong dikasih hadiah oleh ketua DKM. Apa saja? Kalau gitu ya, firasatnya tepat. Ada yang hafal bapak? Ada yang tidak hafal pertanyaannya. Karena kan kita muslim pasti hafal nama-nama bulan Hijriah. Nah ada yang tidak hafal enggak? 12 juga. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Anak TPQ biasanya lebih hafal karena ada lagunya itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Paling kita hafal 2 saja atau 3. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, paling itu 3. Sya'ban karena mau menjelang Ramadan, di situ juga ada banyak amaliyah. Ramadan udah pasti hafal. Syawal itu bulan kawin. Jadi di kampung-kampung itu kalau udah Syawal, sehari bisa 3 tempat, bisa 4 tempat kondangan itu. Juga ini ada makna-maknanya, tinggal dibuka aja, kayaknya di Google juga ada. Jadi apa pilihan kita ini? Tentu saja sebagai muslim kita dituntut untuk memilih sesuatu itu pakai ilmu. Sebagaimana ayat pertama yang Allah turunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu dulu siapkan. Pertama, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 5. Surah Yunus ayat 5. Allah berfirman, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah dengan kemahakuasaannya mampu melakukan itu semua, peredaran bulan, matahari, siang, malam dan sebagainya. Bukan Tuhan-Tuhan buatan manusia, bukan dewa-dewa, bukan dewi-dewi gitu. Yang dianggap hebat, dianggap sakti. Oleh karena itu, menggunakan kalender Islam, kalender Hijriah itu merupakan komitmen kita sebagai muslim kepada keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Kalau kita korelasikan dengan ayat itu. Sementara menggunakan kalender Masehi bisa dimaknai kita percaya akan keyakinan batil, keyakinan keliru kaum jahiliyah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah. Karena manusia juga banyak bikin Tuhan. Kedua, sabda Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ternyata penduduk Madinah punya 2 hari raya yang mereka suka merayakannya, yaitu Nauruz dan Nahrawan. Saja. Jadi kalau bapak-bapak ingin puasanya singkat, nah pindah ke Bahai.
Jadi penduduk Madinah saat itu sudah punya 2 hari raya yang mereka bersenang-senang, main-main, pesta-pesta di masa jahiliyah. Maka Rasulullah bersabda, aku datang kepada kalian sementara kalian punya 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan main-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha, wa Yaumul Fitri wa Yaumun Nahar, kata beliau, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sebenarnya 2 hari raya yang disebutkan dalam dalam syariat itu bagi umat Islam itu cuma 2. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, bagaimana dengan hari-hari besar yang lain? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Yang kita kemudian boleh bersenang-senang, boleh bermain-main di situ, lain sebagainya. Nah, setiap pergantian tahun itu kan, setiap pergantian tahun Masehi di luar kaum muslimin itu merayakannya. Ini yang kemudian jadi diskusi, jadi perdebatan bagaimana hukum merayakan pergantian tahun Masehi. Karena juga pergantian tahun Islam Muharram memang tidak ada dalilnya itu terkait dengan merayakannya itu. Nah, di sini juga ada diskusi. Saya tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan. Ini harus ada kajian khusus dulu. Nah, kalangan di luar Islam setiap pergantian tahun Masehi itu merayakannya. Meskipun sekarang itu merayakannya bisa dibilang sebagian besar tanpa motif ini lagi, tanpa motif akidah lagi, tanpa motif peribadatan lagi. Karena mayoritas masyarakat barat itu mengaku sudah tidak beragama. Setiap negara rata-rata kalau disurvei yang mengaku masih percaya sama Tuhan, yang mengaku masih beragama, itu rata-rata di atas 70-80% yang mengaku tidak bertuhan dan tidak beragamanya. Yang masih mengaku saya percaya sama Tuhan gitu, tapi saya nggak mau beragama, tapi saya percaya Tuhan ada. Itu paling berapa persen? Yang masih datang ke tempat ibadah paling berapa persen? Jadi sekarang motifnya sebagian besar bukan motif tentang keyakinan lagi, peribadatan lagi. Hampir murni pesta pora saja. Tetapi sejarahnya tidak begitu dulunya. Orang merayakan pergantian tahun Masehi itu motifnya keyakinan, motifnya peribadatan. Sekalipun sekarang sebagian besar sudah tidak, tapi motif memang motif hedonis, hedon, motif pesta pora dan sebagainya. Tapi masih ada yang begitu. Nah, oleh karena itu kan Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Ini hadis ini masyhur sekali. Rasulullah juga bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwan na'la bin na'li, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang biawak, maksud lubang biawak itu lubang yang paling sempit sekalipun, kalian pasti akan ikut. Lalu para sahabat bertanya, apakah yang kita ikuti itu kaum sebelum kami, kaum Yahudi dan Nasrani? Lalu Rasulullah menjawab, faman, gitu aja. Siapa lagi? Itu Rasulullah sampaikan begitu. Kalian ini nanti umat Islam akan mengikuti budaya, tradisi umat yang lain, umat sebelum kalian, sampai hal-hal yang paling kecil juga diikutin. Nah, para Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Kan umat sebelum kalian itu.
Termasuk dalam hadis yang lain redaksinya, sampai ketika umat sebelum kalian itu memperkosain ibu kandungnya, nanti di zaman kalian akan ada juga orang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Paling tidak secara maknawi itu adalah orang yang berbuat riba, yang berkecimpung di transaksi riba. Riba itu kan hukum paling ringannya itu seperti seseorang menggauli ibu kandungnya sendiri. Saking harusnya ditinggalkan riba. Itu yang paling ringan perilaku riba itu levelnya setara dengan memperkosa ibu kandung sendiri dosanya itu. Dosa paling ringan dari praktek riba seperti dosa memperkosa atau menggauli ibu kandung sendiri. Paling tidak maknawinya begitu. Ketiga, para ulama juga telah mengingatkan seperti kalender Masehi adalah simbol dari agama mereka karena ia mengisyaratkan pada pengagungan kelahiran Al-Masih alaihissalam dan berhari raya dengannya di setiap penghujung tahun. Yang lain mengatakan kaum muslimin zaman dulu telah menggunakan kalender Hijriah dalam kitab-kitab dan sejarah mereka. Sekalipun mereka telah mengetahui ada kalender-kalender umat sebelum mereka itu. Lalu ada seruan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalender dan penanggalan adalah syiar sebuah umat. Jika umat melupakan syiar ini, maka mereka pun melupakan jati diri mereka. Ketika mereka berhasil menjajah sekian banyak negeri-negeri muslim, mereka mengganti kalender muslim dengan kalender mereka dalam rangka memperbudak negeri-negeri kaum muslimin dan menghinakannya. Jadi kalau pakai pendapat ini, selama kita menggunakan kalender Masehi, kita masih dalam perbudakan. Gitu. Nah, urgensinya apa? Pentingnya apa kemudian? Kita harus menggunakan kalender Masehi, kalender Hijri. Karena nanti ini kaitannya dengan banyak aspek. Kita coba katakan satu wilayah menggunakan kalender Hijriah terlepas dari kalender Masehi gitu. Itu pasti ada tantangan berat karena kaitannya nanti dengan perekonomian, dengan politik, dengan kebudayaan, pendidikan dan sebagainya yang akan juga berubah. Kalau kalender berubah, semuanya bisa berubah. Karena para sahabat menggunakan kalender ini juga untuk seluruh urusan kehidupannya, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, yang terakhir, hijrah ini sendiri biasanya ini kajian ini disampaikan di bulan Muharram. Tapi ini berkaitan dengan kalender Masehi kita. Rasulullah bersabda, al-hijrah farraqat bainal haq wal batil fa'arrihu biha. Hijrah itu pemisah. Maaf, ini perkataan Umar bin Khattab. Hijrah itu pemisah antara yang benar dan yang batil. Jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan. Nanti tolong dicek lagi ini riwayatnya. Hijrah manifestasi iman yang hakiki. Ayatnya Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Ahzab. Hijrah merupakan ujian dan cobaan. An-Nahl. Hijrah itu sederajat dengan jihad. Al-Baqarah, Al-Anfal. Ganjaran bagi yang berhijrah. Memang Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya hijrah fisik. Tapi hijrah mentalitas, hijrah sikap itu terus berlangsung. Dari masih berbuat syirik ke tauhid, dari yang lain-lain ke yang lebih baik. Dari awalnya
kurang rajin ibadah jadi rajin ibadah. Itu kan hijrah, berpindah. Ganjaran bagi yang berhijrah, rezeki melimpah. Kalau kita mau merubah diri, merubah lingkungan, merubah keluarga dari perkara-perkara yang tidak baik kepada yang baik, yang baik kepada yang lebih baik. Rezeki yang melimpah, kesalahan dihapus, dosa diampuni, ditinggikan derajat, lalu surga tempat kembalinya, mendapatkan ridha Allah. Kita ke yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Meneladaniku dan meneladani para sahabat. Alaikum itu bermakna wajib. Wajib bagi kalian mengikuti aku, mengikuti para sahabatku. Termasuk dalam hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Hadis tentang perpecahan umat itu kan umat Yahudi akan terpecah jadi 71, umat Nasrani 72, umat Islam akan terpecah jadi 73. Ini kan pernah disampaikan. Semuanya di neraka illa wahidan, kecuali satu. Yang akan masuk surga cuma satu golongan. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi. Mengikuti apa yang aku ikuti dan para sahabatku ikuti. Mengikuti apa yang aku berdiri di atasnya dan para sahabat juga berdiri di atasnya. Maksudnya jadi panduan, jadi sumber. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tentang wajibnya kita mengikuti sunnah para sahabat. Nah, fungsi sunnah itu sendiri apa? Kemarin kan yang kalau nggak salah pernah dikisahkan juga, Ade Armando pernah bilang sholat 5 waktu itu nggak ada di hadisnya gitu, di Qurannya nggak ada. Jadi nggak usah sholat 5 waktu. Kalau hadis kan ucapan Nabi, biasanya kaum liberal nantinya larinya gitu. Hadis itu kan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pada hakikatnya manusia biasa. Namanya manusia biasa itu kan bisa lupa, bisa salah, bisa khilaf, bisa marah. Kalau lagi marah lupa. Jadi nggak usah dipegang hadis itu, cukup Quran. Biasanya begitu kalau menyesatkan umat itu. Nah, di Quran itu nggak ada tertulis sholat wajib itu 5 kali dalam sehari. Sementara kan kita yakin ada 2 pedoman dasar kita, Al-Quran dan hadis dan sunnah. Makanya ada fungsi sunnah. Apa itu? Ta'kidan lima fil Quran, menguatkan apa yang ada di dalam Quran itu. Jadi apa yang sudah disebut dalam Al-Quran ada pula hadisnya. Yang kedua, bayanan lima fil Quran, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan global, bicaranya tentang nilai, tentang konsep. Nah, teknisnya lain sebagainya itu didadarkan, dibedah dalam hadis-hadis. Kan hanya ada 2 saja dalam Al-Quran itu yang dirinci. Pertama, sholat khauf, rinciannya, prakteknya disebut dalam Al-Quran. Kedua, wudu. Wudu itu juga yang umumnya aja, membasuh muka, kepala, tangan, kaki, itu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ketersediaan air wudunya terbatas, ini dalam fikih boleh 1 kali saja mengusapnya, boleh juga yang wajib-wajibnya saja. Yang wajib itu apa? Yang disebut dalam Al-Quran, wujuhakum wa aydiyakum ru'usakum wa arjulakum, muka, kepala, tangan, kaki, itu yang wajib dibasuh. Tapi kemudian mulut, telinga, dan sebagainya itu yang disebut dalam hadis. Makanya diperjelas dalam hadis. Yang ketiga, fungsi sunnah itu tasyri'an mustaqilan, syariat tersendiri yang nggak ada di Quran. Seperti apa? Seperti akikah. Nah, akikah itu nggak ada di Quran.
pada hakikatnya jelas ini syariat Allah juga gitu kan, karena hadis pun adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah engkau mengucapkan sesuatu itu kecuali itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Rasulullah salah, itu pasti ditegur. Banyak contohnya, itu ada beberapa contohnya. Seperti soal tawanan perang Badar. Gimana ini tawanan perang Badar ini? Dibunuh saja atau dibebaskan dengan syarat bayar bayar dendanya? Lalu para sahabat berpendapat, Umar berpendapat bunuh saja. Yang lain berpendapat gas bebaskan saja, tapi syaratnya ini. Rasulullah ngambil bebaskan, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Abasa juga surat teguran kepada Rasulullah. At-Tahrim juga ada ayat teguran kepada Rasulullah. Sudah azan? Sudah ya? Belum. Baik. Lalu ada pembagian sunnah. Jadi kita harus larikan ke sini. Dari kalender Masehi ini kita lari ke bagaimana kita memahami sunnah ini. Jadi sunnah itu kan ada yang difahami sunnah sebagai hadis. Ini memang ada kajian khusus. Ada sunnah sebagai bagian dari hukum praktek ibadah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, jadi bukan sunnah yang status hukum ibadah, tapi sunnah sebagai hadis Rasulullah SAW, ucapan dan perilaku beliau. Pembagiannya dalam ilmu hadis seperti ini biasanya: qauliyah, ucapan beliau; fi'liyah, perbuatan beliau; takririyah, persetujuan beliau. Jadi kalau beliau nggak bicara, beliau tidak bersikap, tapi beliau mendiamkan gitu, tidak melarang, nah itu berarti boleh dilakukan. Ada sunnah hamiyah. Hamiyah itu cita-cita, tapi belum beliau laksanakan. Seperti saum apa tuh? Taswa Asyura. Taswa Asyura itu awalnya tanggal 10. Kemudian aku nanti tahun depan akan menjadi 2 hari. Rasulullahnya wafat sebelum itu. Ada sunnah tarkiyah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Meneladani fi'liyah itu juga ada 3. Tidak semua sunnah Rasulullah wajib, tidak semua praktek hidup Rasulullah wajib diikutin. Pertama jibiliyah. Jibiliyah itu watak, bakat, pembawaan, seperti nangis, senyum, tertawa, jalan, tidur. Itu nggak mesti diikutin. Rasulullah tuh kalau jalan cepet. Kalau jalannya yang melambai, lambat itu, wah ini kamu nggak nyunah. Nah, nggak bisa begitu, nggak bisa. Rasulullah itu tidurnya mendengkur, tapi dengkurnya dengkur halus, dengkur sehat. Beda dengan dengkur kita gitu. Lalu kemudian kita harus mendengkur pula, enggak begitu. Atau yang mendengkurnya kenceng, wah ini hebat banget meneladani sunnah Rasul. Enggak begitu juga. Ada kurbah. Kurbah itu berkaitan dengan ibadah ritual. Yang ini sepenuhnya harus ikut. Harus diikutin oleh kita, kecuali yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan itu? Sholat malam. Kalau bagi beliau itu wajib sholat malam tiap malam. Saum wisol. Saum wisol itu yang saum terus menerus. Lalu ada to'at. To'at ini tidak murni jibiliyah, juga tidak murni kurbah. Seperti apa? Menikah. Menikah ini sunnah Rasulullah SAW. Tapi prakteknya, yang penting kan syarat rukunnya terpenuhi. Prakteknya tidak mesti persis sama. Kalau zaman Rasulullah kan, kamu punya apa? Saya punya cuman hafalan saja Al-Quran, surah Ar-Rahman. Ya sudah, kamu mas kawinnya itu. Kamu hafal surat apa? Gak ada yang saya hafal Rasulullah. Kamu punya apa? Ini sendal. Ya sudah, sendal mas kawinnya.
atau gelang cincin dari besi. Nah, itu boleh kita praktekkan sekarang, tapi tidak lumrah. Kalau orang datang lamar anak kita, mas kawinnya sendal jepit sepasang sama gelang besi, kayaknya berat juga kita menerimanya gitu. Terus acaranya, walimahnya, tasyakurannya itu bebas gimana, asal tidak melanggar pokok-pokok agama. Nah, saya kira itu paling tidak ini jadi pengetahuan terkait dengan kalender Masehi maupun kalender Hijriah, bahwa sebagai muslim mestinya kita masih punya cita-cita agar suatu hari kita bisa kembali ke kalender kita sendiri, penanggalan kita sendiri. Setidaknya kita jadi yakin bahwa meskipun kita saat ini bukan dalam rangka beribadah, bukan ikut meyakini keyakinan terkait dengan sejarah Masehi dan Masehiyah, tapi kita betul-betul jadi bersih gitu kalau kita menggunakan kalender Hijriah. Dan insya Allah kalau kalender Hijriah yang dipakai, ini akan berpengaruh terhadap segala hal bagi kaum muslimin yang menguntungkan dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya, lain sebagainya. Makanya para cendekiawan muslim internasional masih terus berupaya merumuskan bagaimana agar kita kembali kepada penanggalan kita sendiri. Saya kira itu kajian kita malam hari ini. Dicukupkan saja atau ada tambahan dari Bapak-bapak? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.